Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang peta zoning, ya. Peta zoning. Namun sebelum ke perkuliahan, ya, diinformasikan seperti tadi bahwa kalau menurut jadwal kita, maksudnya di perpetaan ini, tadi masih tersisa kuliah itu pekan depan sekali lagi. Setelah itu pekan depan kita membahas tentang peta pertanahan. Ya, karena materi kita kan peta semua ya, jadi peta pertanahan pekan depan. Setelah itu kita UAS. Ya. Jadi tersisa hanya satu pekan lagi, pekan depan. Nah kemudian untuk tugas besarnya ya, tugas besarnya ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Ya. Coba kita lihat ada yang sudah mengumpulkan ini. Mana dia sebenarnya? Ya, sudah 11 yang mengumpulkan ya. 11 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Masih 50 lagi yang belum mengumpulkan. Bentuknya terserah pilihan salah satu saja, apakah file PPT presentasi, apa buku atau poster atau paper atau video. Nah, waktunya ya sampai selesai perkuliahan ini, jadi sampai dengan UAS, berarti masih 2 pekan lagi. Yang sudah mengumpulkan sudah ada 10 ini ya. Jadi bagus-bagus yang sudah mengumpulkan. Kita lihat buat yang lainnya yang masih belum mengumpulkan, barangkali ingin tahu seperti apa tugasnya. Tapi rata-rata yang mengumpulkan ini poster ya. Kita lihat. Aduh, ini. Jadi yang udah mengumpulkan ya. Ada 11 mahasiswa. Kita lihat masing-masing ini presentasi PPT. Bagus ininya. Kemudian ini terlalu ini. Ya, ini kalau ini poster ya tentang kartografi. Kemudian ada lagi tadi poster juga ini tentang peta, kemudian ini tentang kartografi juga, ada juga tentang peta kartografi nggak apa-apa, memang ini tentang kuliahnya perpetaan, tentang GPS, ada juga tentang pengukuran topografi, kemudian ada GPS, kemudian ada lagi yang GPS juga, aja GPS presentasi kebanyakan GPS. Ada juga beberapa lagi yang belum ini karena mungkin di zip, jadi harus diekstrak dulu. Ya mungkin itu tugas yang sudah mengumpulkan. Jadi yang lainnya misalkan 50 orang lagi yang mahasiswa lagi yang belum mengumpulkan. Jadi bisa bisa poster, bisa PPT, bisa
buku atau juga paper sebagainya. Nanti kalau bagus kita bisa dan ini memang karya asli, ya kita bisa dibuatkan hak ciptanya. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke perkuliahan kita ya tentang peta zoning. Ya. Ya. Jadi kuliah kita pada hari ini tentang peta zoning. Nah, peta zoning ini bagian dari peta perencanaan. Jadi peta perencanaan itu kan yang kita sudah pelajari sebelumnya, dari mulai peta RT RW, RTR ya, RTR, RTRW, RDTR. Kemudian di situ juga di dalamnya itu ada peta peta struktur dan peta pola ruang, struktur ruang, pola ruang. Kemudian berlanjut lagi peta zoning, kemudian nanti ada peta pertanahan. Itu adalah peta-peta terkait dengan perencanaan atau di bidang kita, di bidang perencanaan wilayah dan kota atau teknik planologi. Nah, kalau sebelumnya kita masih berbicara sebelum UTS kita berbicara tentang lebih sekarang tentang konsep petanya, perpetaannya, dan bagaimana mendapatkan datanya, akuisisi data dan sebagainya. Dan setelah UTS sampai dengan UAS yaitu tentang terkait dengan peta-peta perencanaan. Ya. Seperti tadi itu ya, struktur ruang, pola ruang, RTRW, RDTR, RTR sampai kepada peta zoning dan peta peta pertanahan. Nah itu. Baik, kita lanjut saja. Nanti kita mungkin di beberapa sesinya kita mungkin break ya, karena cukup lama ini, jadi sampai 10.50 ya. Terus sekarang tidak ada kuis dulu. Nanti fokus ke UAS saja ya. Dan juga di di tugas besarnya ya, jadi fokus di situ saja. Jadi untuk kuis sudah tidak ada lagi ya. Dilihat dulu nih sudah berapa yang hadir. 56 berarti ada 5 lagi yang belum hadir ya. Jadi ada beberapa yang memang bukan angkatan dari 2020 namun ikut dalam masih mengambil mata kuliah ini. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk peta zoning. Nah, zoning kita sebenarnya sudah sebelumnya mengenal ya istilah zoning. Zoning berarti kan zona-zona atau zonasi ya. Berarti zona-zona berarti kan dibatas-batasi ya, atau dibuat klasifikasinya atau dibuat pengelompokan. Itu intinya dari zonasi itu, peta zonasi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dibuat dengan peta zonasi. Kita mengacu kepada ATR karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap peta-peta perencanaan ya, baik RTR, RTRW, DTR, terus sampai detailnya ke zoning. Nanti juga ada lagi pertanahan, tambah detail lagi. Sebenarnya sampai zoning ya, itu ATR. Namun sekarang karena sudah digabung dengan Kementerian BPN, jadi ada 2, Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, kemudian di periode ini, pemerintahan ini digabung dengan BPN, Badan Pertanahan. Jadi ATR BPN. Nah, BPN punya peta juga, namanya peta pertanahan. Nanti pekan depan kita pelajari peta pertanahan. Sekarang kita tentang peta zoning. Nah, memang intinya sebenarnya kita hanya mempelajari petanya saja. Nah, namun kalau hanya mempelajari petanya saja, tanpa mengetahui konsep-konsepnya nanti tidak komprehensif. Nah, jadi mau tidak mau kita mempelajari konsepnya juga. Nah, namun titik beratnya sebenarnya adalah kepada peta zoningnya. Ya, kepada petanya, karena kan materi kuliah kita adalah perpetaan. Jadi kita lebih ke arah petanya, peta zoningnya. Adapun konsep zoningnya ya tambahan
yang itu sebenarnya bisa nanti juga dipelajari lagi di mata kuliah yang lainnya. Namun tidak mengapa kita pelajari di sini ya, konsep-konsep tentang zoning ini, apa sejarahnya, kemudian pengertiannya, konsepnya, sampai kepada nanti petanya, dan bagaimana membaca petanya dan sebagainya. Karena ini berhubungan juga dengan memang keilmuan kita tentang planologi ini. Nah, ini mengambil langsung dari ATRBP-nya ya. Ini yang terbaru kan dari 1 Oktober 2020. Jadi tentang peraturan zonasi dan penyusunannya. Jadi memang kita pelajari semuanya, namun intinya adalah sebenarnya petanya ya. Adapun konsep-konsep yang lainnya adalah tambahan saja. Nanti kita akan belajar tentang sejarah zoning. Ya, sejarahnya seperti apa sih zoning itu? Kemudian prinsip dasarnya, muatannya, penyusunan, contoh peraturannya, dan digitasi peraturan zonasi. Nah, nanti di dalam ini ada peta zonasi itu ya, nanti yang titik tekan kita di situ. Zonasi. Dari yang lainnya itu konsep-konsep itu semuanya ya tambahan bonus untuk kita mengetahui sehingga pemahaman kita semakin komprehensif. Baik, kita mulai dengan dari sejarahnya, sejarah zoning. Nah, jadi ya itu berawal dari revolusi industri ya, yang terjadi di Eropa. Ya, di Eropa pada abad ke-18. Revolusi industri itu artinya ditemukannya banyak penemuan-penemuan di bidang teknologi. Ada mesin uap, ada listrik, ada macam-macam, sehingga kemudian masyarakat itu berpola jadi ke industri, bagaimana mengkapitalisasi sumber daya, kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, di sini sehingga menimbulkan banyak produksi meningkat, tapi juga ada dampaknya. Ya, dampaknya juga ada juga. Tapi ini sebuah lompatan besar dalam sejarah manusia, revolusi industri itu. Dan ini menyebabkan adanya juga dampak ya, dampak polusi, dampak lingkungan. Namun yang kita ambil di sini adalah dampak terhadap, karena kita bilangnya keruangan ya, spasialnya. Dampak apa yang terhadap ke spasialnya? Nah, ternyata dampaknya itu adanya percampuran antara industri dengan tempat tinggal. Ya, yang sebelumnya kan belum karena ini kan revolusi baru terjadi pada abad ke-18. Sebelumnya mereka melakukan industri barangkali dari home industry, jadi rumah sekaligus juga industri, namun industrinya pun dalam skala kecil. Ketika terjadi revolusi industri ini, maka banyak timbul pabrik-pabrik dan dengan skala yang besar. Namun karena belum dibuat pemisahan, itu bercampur antara pabrik-pabrik itu yang banyak itu dengan perumahan, itu bercampur. Industri dengan rumah tinggal itu bercampur. Nah, kemudian tentunya ya jelas industri akan mengganggu kesehatan, lingkungan. Kemudian disitulah timbul kemudian ide bagaimana memisahkan nih antara industri dengan tempat tinggal, sehingga biar ya yang kawasan permukiman ini atau pemukiman ini tidak terganggu dengan adanya industri, dan juga sebaliknya industri juga tidak terganggu dengan pemukiman ya. Kalau ada orang lalu lalang dan sebagainya kan juga mengganggu industri, tapi juga industri juga bisa mengganggu pemukiman. Coba bayangkan kalau kita tinggal di dekat dengan pabrik kan, polusi suara sudah bising, udara juga kan, pencemaran, kemudian bisa jadi juga air tercemar dan banyak gitu. Nah, sehingga ini yang akhirnya ada konsep ya dari dari Jerman ini untuk penemu tentang zoning modern. Jadi akhirnya dimulai dipisahkan lah antara permukiman dengan industri. Ya, terus berkembang. Akhirnya muncul namanya segresi. Segresi itu adalah pemisahan. Jadi muncullah konsep ini seharusnya dipisah, jangan dicampur antara permukiman dengan industri. Kenapa? Ya tadi itu berdampak tidak bagus untuk keduanya. Gitu. Sehingga bermunculan lah pemikiran-pemikiran, konsep
Ya karena ini bermulanya dari Eropa, ya dari Eropa juga, dari Jerman, dari Amerika, dari ahli-ahli dari sana yang kemudian menginginkan agar adanya pemisahan itu atau segresi gitu. Nah, segresi. Nah, inilah yang kemudian berkembang akhirnya menjadi zonasi. Jadi di zona-zona. Jadi semua tidak bercampur. Nanti ada permukiman di sini, kemudian industri di sini, kemudian diatur. Sebagainya itulah akhirnya adanya pemisahan itu atau segresi. Ya, di Amerika juga berkembang juga. Nah, karena sama, ini kan terjadi di Eropa, Amerika itu. Jadi kurang lebih juga sama. Ya. Dan ini kemudian akhirnya dibuatlah peraturan zoning regulation pada tahun 1922 ini. Dan ini menjadi awal adanya peraturan zonasi 1922. Ya. Dan terus berkembang ya dan terus berkembang. Zonasi ini. Peraturan zonasi. Jadi sejarahnya seperti itu. Sejarah kenapa adanya zonasi itu karena adanya yaitu revolusi industri, kemudian percampuran antara permukiman dengan industri. Nah, akhirnya timbul pemikiran konsep untuk dipisahkan, disegresikan. Nah, ini yang kemudian akhirnya berkembang menjadi zoning regulation pada tahun 22 November 1922 ini sebagai tonggak sejarahnya. Nah, kemudian ada juga ini. Jadi ini like putting a pig in a parlor. Ini maksudnya gini. Jadi ketika itu kan ini sebuah istilah saja. Jadi di Amerika itu seperti ada babi di ini ruang tamu gitu. Ruang tamu. Maksudnya apa? Maksudnya karena tidak ada pemisahan itu kan. Adanya pemisahan antara tadi ya industri dengan pemukiman. Jadi seperti seolah-olah diibaratkan seperti ini gitu. Di ruang tamu tapi ada ada kandang babi di sini. Nah, ini yang kemudian diusahakan tidak seperti ini. Ya kalau kandang ya kandang untuk hewan-hewan. Kalau rumah ya rumah gitu. Nah, ini sebuah istilah yang terkenal pada saat itu ya, pada saat itu. Yang di Amerika. Jadi istilah ini muncul. Jadi untuk biar orang-orang itu semua paham gitu. Kenapa sih pentingnya adanya segresi itu, pemisahan, karena ya diibaratkan seperti ini. Itu. Jadi harus ada pemisah. Ini sangat terkenal ketika itu. Jadi sebuah istilah di Amerika kala itu ya, ketika itu. Kemudian berkembang terus ya. Di Amerika berkembang ya menjadi Standard State Zoning Enabling Act ya, pada tahun 1926. Terus berkembang lagi. Di Inggris juga berkembang lagi. Jadi dari yang konsep sederhana tadi segresi, pemisahan tadi berkembang. Di Amerika berkembang, di Inggris juga berkembang lagi. Malah di Inggrisnya ada 4 kelas. Jadi dibuatlah zonasi. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kelas A ini untuk toko, restoran, yang B bengkel, yang C residensial, ini pemukiman. Yang D itu institusi pemerintah dan sebagainya. Kemudian selain dia juga ini kalau ini udah yang sekarang ya. Ini kan 1991 udah mulai sekarang. Kalau ini kan 1928, lama sekali. Ya kan ilmunya terus berkembang. Kemudian di Singapura juga ya mereka juga membuat akhirnya master plan ini dan juga mengadopsi tentang perencanaan untuk zoning ini. Di Jepang juga sama dengan 12 wilayah dan Indonesia kemudian mengadopsinya ini menjadikan sebuah peraturan pada tahun peraturan 26 pada tahun 2007. Nah, ini terkait dengan peraturan zonasi. Ya, dari 1926 ke 2007 berapa tahun ya? Jadi baru bisa diimplementasikan di Indonesia itu tahun 2007. Ya tapi tidak masalah ya. Jadi dan sekarang sudah teratur ya dengan adanya Kementerian ATR itu ya yang memang bertanggung jawab untuk pengaturan ini itu jadi teratur semuanya dari tingkat provinsi bahkan dari nasional pulau malah karena kita negara kepulauan jadi diatur pulau-pulau tersebut kemudian ke provinsi karena satu pulau bisa jadi ada beberapa provinsi kemudian juga kabupaten kota dan terus seterusnya
ya paling bawah sih kabupaten kota kan, yang diatur. Kalau sudah kecamatan kelurahan itu sudah ini lagi. Nah, itu sudah diatur di dalam kota. Kan unit analisisnya baru kecamatan dan kelurahan. Ini sebagai sebuah sejarahnya. Ya, jadi kita bisa mengerti sejarah zonasi. Kemudian filosofinya, ya filosofi dari sejarah tadi hanya dua jadinya zonasi itu. Satu, pemisahan atau segresi. Dua, pemerintah mengatur private gitu. Jadi pemerintah ini mengatur private, kenapa? Karena untuk kepentingan bersama. Ya, kecuali kalau memang ya mungkin kerajaan atau mungkin ini kan berarti yang rajanya saja yang bisa mengatur semuanya. Karena ini publik, berarti publik ini mengatur private. Kenapa? Ya kalau kan publik ini untuk untuk semuanya, kemaslahatan semuanya, kebaikan semuanya. Ya, jadi kalau private-nya ini yang mengatur-ngatur ini tanahnya dan sebagainya itu nanti malah berantakan. Ya, kalau hanya untuk kepemilikan lahannya, tapi nanti kan di situ ada sarana-sarananya ya, ada jalan, ada listrik, ada sarana olahraganya dan sebagainya, sarana pemerintahan, sarana prasarana infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu kan butuh pengaturan. Nah, ini semuanya. Sehingga ini menjadi filosofi dasarnya. Yang pertama adalah segresi atau pemisahan, dan kedua adalah publik mengatur private ini. Ya, ini dia untuk kebaikan bersama. Nah, kemudian kekuatan pemerintah ya ini melalui peraturan tata ruangnya. Kemudian ya ini. Jadi semua ini sebenarnya hak manusia itu semua punya hak untuk menggunakan, hak untuk macam-macam ini yang hak-hak ini. Ini kan human rights. Jadi mereka punya hak semuanya. Tapi untuk kebaikan semuanya ya perlu diatur, diikat gitu. Jadi nggak bisa semuanya terlepas kan macam. Jadi perlu pengaturan gitu ya. Nah, ya ini tadi sudah ya. Jadi semua memang manusia punya hak ya, tapi harus diatur juga. Ya, karena hidupnya bersama-sama agar untuk kebaikan bersama-sama juga. Nah, ini, dan itu sudah diatur kita oleh undang-undang kita ya. Pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45. Jadi bumi, air dan sebagainya itu untuk kita semua. Sekarang masuk ke dalam prinsip dasarnya di zonasi ini. Nah, ada prinsip dasar ini. Ada regulatory dan discretionary. Nah, ini maksudnya apa ini? Regulatory dan discretionary. Peraturan PZ itu peraturan zonasi ya. PZ atau peraturan zonasi di Indonesia menganut prinsip regulatori, tapi masih memiliki sedikit ruang discretionary. Ada yang bisa membantu menjawab nih, apa ini perbedaan ini regulatory dan discretionary terkait dengan peraturan zoning? Atau ini Jill nih, apa sih ini sebenarnya regulatory dan apa sih sebenarnya discretionary? Coba ada yang bisa nggak? Jadi biar ada interaktif. Ini udah sedikit membahas hukum, tapi tidak masalah karena memang juga kita mempelajari juga hukum ya, karena namanya tata ruang itu erat kaitannya dengan hukum. Selain juga dengan peta ya, hukum juga terkait. Makanya nanti kan produknya itu ada dua, teks. Nah, teks itu berarti hukum dan peta, maps. Jadi produk tata ruang itu ada dua, teks, undang-undang atau hukum, kemudian maps, peta. Ya, sekarang kita sedang mempelajari petanya, tapi ada hubungan juga kadang-kadang dengan hukumnya. Hukum. Ada yang bisa membantu menjawab nih, apa ini regulatory dan discretionary? Coba dicari-cari apa? Bisa ada yang bantu jawab dari berapa ini? 61 mahasiswa. Tapi sekarang yang hadir, wah ya sudah nambah 61 malah. Ya berarti masih kurang 2 orang lagi. Belum hadir.
sudah 61. Jangan lupa ya untuk absensi. Jadi itu karena kalau nggak absensi nanti malah tidak bisa ikut ujian, dan absensi itu langsung ke fakultas ya. Jadi Bapak juga nggak tahu ininya. Karena kan langsung yang ngisi di Google itu di linknya itu. Mana ada yang bisa bantu jawab? Gak apa-apa ini aja dicoba. Regulatory vs versus discretionary. Jadi peraturan zona di Indonesia itu menganut prinsip itu regulatory, tapi masih memiliki sedikit ruang untuk discretionary. Gimana dari 58 mahasiswa nih? Ada nggak bisa membantu menjawab? Pak, saya izin menjawab boleh? Ya, silakan. Kalau yang discretionary itu kayaknya lebih ke dia nggak make hukum, tapi ditentukan sama pihak-pihak tertentu gitu, yang mungkin punya wewenang atas hal tersebut, tapi dia nggak diatur dengan hukum. Tapi kalau yang regulatory itu dia diatur dengan hukum. Ya. Tadi dari siapa namanya? Anggita Fitriani, Pak. Oh ya, terima kasih, bagus jawabannya. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Menambahkan lagi? Mungkin satu lagi. Saya boleh menambahkan? Ya, silakan. Jadi di Indonesia kan menganut prinsip regulatori. Jadi dia terpacu pada regulasi. Regulasi yang dimaksud itu rencana tata ruang di Indonesia seperti RT/RW dan lain-lainnya. Tapi masih memiliki sedikit ruang untuk discretionary atau mengacu pada kebijakan. Kan RT/RW ini tidak sepenuhnya sempurna. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan atau ada kekurangan, bisa langsung diubah dengan kebijakan itu, Pak. Atau disesuaikan gitu. Ya, Oh ya. Baik, terima kasih ya. Dari siapa tadi? Diva, Pak. Ya. Oke, Diva. Jadi 2. Bagus ya jawabannya. Jadi ya ini udah masuk masalah hukum ya, tapi nggak apa-apa. Karena kan kita harus tahu juga hukum. Karena apa namanya? Ini kan applied science kita ini. Bisa dibilang juga ilmu terapan. Nah, jadi di dalamnya tuh ada hukum juga, ada teknik ya, makanya kan kita teknik teknologi, jadi teknik juga, tapi ada hukum juga, belajar hukum. Nanti juga ada hukum pertanahan, lebih ini lagi kan. Kalau udah hubungannya dengan tanah itu banyak tuh yang harus dipelajari, hukum terutama. Di sini juga hukum ya, karena produk-produk tadi itu yang teks-teks itu, baik RT RW itu kan ada teksnya ya. RDTR, peraturan zonasi juga itu ada teksnya. Jadi itu produk hukum. Nah, jadi dan lain-lainnya ya, termasuk ekonomi, termasuk sosial ya, yang pelajari sistem sosial. Jadi sebuah ruang di situ kan ada manusianya, ada ada fisiknya, ada interaksinya ya, interaksinya bisa sosial, bisa, tapi ada manusianya juga ya. Nah, itu yang dipelajari dari ilmu kita. Terima kasih, tadi jawabannya benar ya, antara regulatory dan discretionary. Jadi ini kalau discretionary mungkin kebalikannya dulu nih. Discretionary itu jadi hak dia lebih kepada hak individu yang bisa mengatur semuanya gitu. Yang tidak bisa tidak diatur, dia bisa mengatur dia. Seorang individu itu dia bisa mengatur. Ini discretionary. Sedangkan regulatory kebalikannya. Jadi ada sebuah peraturan yang itu membatasi setiap individu. Gitu. Nah, Indonesia mengatur ya ini yang regulatorinya. Jadi tidak bisa orang secara pribadi dia mengatur ke ruangan itu. Ya.
mengatur tata ruangan yang tidak bisa terbatasi ya. Itu tidak bisa. Ya, jadi tidak ada di Indonesia itu diskriminasi. Ya, tapi juga ada ruang-ruang dikit ya. Seperti tadi dijelaskan itu tadi itu. Bagus sekali. Ya. Ya, hubungannya dengan peraturan PZ ini ya seperti itu. Jadi apa namanya? Peraturan zonasi ini yaitu untuk mengatur semuanya. Mengatur. Bisa jadi mungkin di negara lain beda lagi. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang dia bisa menguasai semuanya. Berkuasa penuh semuanya. Kalau di negara kita menganut regulatori. Jadi negara yang bisa mengatur semuanya. Seperti itu. Apalagi dengan jumlah penduduk kita hampir 250 juta, hampir 300 juta. Banyak sekali itu. Kan nomor berapa sih dunia. Nah, sehingga itu kalau semuanya itu punya hak masing-masing, jutaan orang itu. Jadi butuh butuh sebuah peraturan yang diikuti oleh semuanya. Nah, itu seperti itu regulatorinya. Kemudian ada lagi, ini istilah hukum lagi. Ada common law, ada civil law. Nah, ini apa lagi nih? Prinsip Indonesia mengikuti sistem hukumnya yaitu civil law. Nah, ini ada yang bisa ini lagi enggak? Karena kan ini 61 mahasiswa ya. Nah, berarti kan coba ada yang bisa ini enggak bantu lagi nih. Apa ini common law dan civil law? Jadi kita hubungan dengan hukum lagi nih, hukum. Enggak apa-apa, belajar hukum. Mana ada yang bisa bantu nih? Common law dan versus civil law. Ya, jadi perbedaannya apa ini common law dan civil law? Jadi hukum-hukum sipil dan hukum-hukum common ya, yang umum. Ada yang bisa jawab? Bukan jawab sih, maksudnya membantu menjelaskan yang ada teman-temannya yang lain. Ini Bapak nggak tahu nih ininya, apakah ada di tempat atau nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, asal ini dulu ya, mengerti. Mana ada yang bisa jawab? Membantu? Dari 61 mahasiswa. Saya Gevira, Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Jadi kalau civil law itu sistem menggunakan pembagian dasar ke dalam bentuk hukum perdata dan hukum publik. Terus kalau yang satu lagi itu common law, dia itu mempunyai karakteristik jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dan dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Itu sih Pak kalau menurut saya. Oh ya. Wah, tambah bingung ini. Tapi nggak apa-apa. Hanya belajar hukum ya. Coba ada yang bisa lagi nggak? Itu udah bagus. Ya. Sudah bagus penjelasannya. Jadi tambah lagi ilmu hukum. Nanti berhubungan juga kita karena berhubungan nih hukum ini untuk mengatur tentang peraturan-peraturan keruangan, tata ruang. Yang bisa menambahkan lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya secara singkatnya, kalau common law itu keputusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Nah, kalau civil law itu undang-undang sebagai sumber hukumnya. Oh ya. Ya, sudah cukup lah. Itu udah mulai ini mengerti ya kita ya. Yang pertama juga bagus tadi itu, tapi mungkin kalau orang hukum lebih mengerti kalau yang tadi yang pertama bahasa-bahasa hukum sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita berhubungan dengan hukum itu. Penjelasan kedua, nah itu lebih kita pahami sebagai orang yang bukan orang hukum, ya, tapi berusaha mengerti masalah hukum. Ya benar ya tadi kalau yang common law itu tadi itu apa namanya pengadilan atau itu yang mempunyai hukum. Kalau civil law itu peraturan atau undang-undang.
Nah, kita di Indonesia mengandungnya hukum ya ini civil law. Jadi undang-undang. Semuanya ada undang-undangnya. Kalau yang lainnya mungkin ada apa namanya tuh hakim apa namanya majelis hakim atau keputusan tuh court itu yang memutuskan. Ya itu masing-masing dari negara ya yang mempunyai sistem hukumnya. Dia menganut hukum apa? Dia civil law atau common law. Ya, kalau Indonesia civil law. Jadi peraturan-peraturan itu yang harus diikuti. Baik itu peraturan paling tertinggi kan Undang-Undang Dasar 45 itu paling tinggi sekali. Nah, dari semuanya diatur dari situ. Nanti ke bawahnya ada lagi undang-undang bukan UU aja, nggak ada D-nya. Kalau UUD, wah itu udah yang 1945 itu. Meskipun ada revisi-revisinya. Itu yang paling tinggi, itu kan berarti kan civil law itu. Yang diatur kesepakatan bersama. Nanti di bawahnya lagi turunannya lagi UU ya, undang-undang. Itu pun dibuat oleh DPR, perwakilan dari semua masyarakat. Kemudian bawa lagi terus ke bawah ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan macam-macam itu, sampai peraturan kementerian, peraturan gubernur juga ada semua. Tapi itu tidak boleh bertentangan, dia harus sama semua. Nah itu yang diadopsi di Indonesia, civil law itu. Nah termasuk juga peraturan zonasi kita yang kita bahas ini, dia juga mengacu semuanya itu kepada di atas ya UUD dan sebagainya itu. Jadi tidak bisa terlepas sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah ini baru kita masuk ke peraturannya. Ini kalau sudah skala-skala berarti itu peta. Ciri khas ini ada, kalau ada skala, wah ini berarti peta nih. Ini emang pelajaran kita perpetaan. Ini untuk ini apa namanya, untuk refreshing kita ya. Kan sebenarnya kita sudah pelajari juga sebelumnya. Jadi ada apa tuh peta yang kalau skala nasional kan skalanya 1:1 juta. Kemudian kalau skalanya provinsi 1:250.000. Kabupaten 50.000, kota 25. Ya. Meskipun sebenarnya enggak ada juga yang kota yang 50 juga. Nah, tapi biasanya sih kota kan lebih kecil biasanya. Jadi dia 25.000. Kemudian kabupaten dia bisa lebih luas, jadi 1:50.000. Dan di bawahnya lagi ada RDTR kabupaten, ada RTR kawasan strategis. Nah ini yang di bawahnya lagi yang semakin besar ya skalanya, bukan semakin kecil. Itu istilahnya, tapi angkanya kan 5.000 semakin kecil sebenarnya angkanya, tapi penyebutannya skalanya skala besar, kebalikannya itu. Jadi skala besar 1:5.000, makanya skala kecil 1:1 juta, angkanya besar sebenarnya. Nah nanti di bawahnya sinilah nih adanya zonasi itu, di bawahnya sini, di bawahnya RTR. Kita kan sudah belajar ya sebelumnya ya, dari peta RT/RW, kemudian dari RTR malah ya ke atas lagi tuh kan, atau nasional yang bisa juga. Kemudian ada yang pulau juga, terus kemudian provinsi, kabupaten. Nah ini kota, kabupaten, kota ini nanti ada, kan ada RDTR ya. Di bawahnya ini nanti dalam RDTR ini adalah peraturan zonasi, peraturan zonasinya. Ya, nah ini, jadi RDTR kan yang tadi ini ya, RDTR kan ini nih, RDTR. RDTR itu ada di kabupaten, ada juga di kota. Rencana detail tata ruang. Nah, di dalam RDTR itu ada macam-macam tuh ya, ada penataan, struktur, pola nih. Nah ini nih, jadi sebetulnya pasti ada struktur ruang dan pola ruang. Terus kemudian sub BWP, bagian wilayah perencanaan. Nah ini peraturan zonasi adanya di sini. Jadi dia merupakan muatan dari RDTR, peraturan zonasi ini. Dia masuk dalam muatan RDTR. Kalau RDTR kita sudah pelajari sebelumnya. Yang sekarang kita pelajari adalah zonasi, terutama petanya sebenarnya, petanya. Cuma kita butuh juga pengertian konsep terkait dengan zonasi ini. Nah ini sebagai panduan. Untuk apa sih zonasi itu? Untuk pengendalian, untuk rencana operasional, dan juga untuk panduan teknis di peraturan. Karena dia yang paling rinci. Nah, kemudian penyusunan zonasinya itu
wilayahnya dibagi menjadi kawasan atau zona-zona yang tidak perlu sama. Jadi dibagi-bagi kan tadi nanti ya. Nanti ada warnanya beda-beda. Kemudian zonanya berdasarkan tes kepadatan tata bangunan, penggunaan lahan, ya, penggunaan lahannya juga dengan 4 kategori. Nah, ini kalau zonasi itu ada 4 kategori. Perumahan, industri, komersial, dan pertanian. Jadi bangunan atau bangunan paling sedikit ya, mohon maaf, paling sedikit. Maksudnya paling sedikit itu 4, bisa jadi lebih. Bukan berarti ini hanya 4 saja, tapi paling sedikit. Ada perumahan, ada industri, ada komersial, dan pertanian. Nah, kalau tadi sejarahnya ini karena ini nih, adanya percampuran antara perumahan dan industri. Kemudian dengan segregasi ternyata berkembang terus, jadi dipisahkan lagi dengan komersial, dipisahkan lagi pertanian. Kalau masih ada ciri pertanian berarti dia belum perkotaan. Dia masih kalau sudah tidak ada pertanian itu kemungkinan dia adalah wilayah perkotaan. Itu ciri perkotaan. Jadi sudah tidak ada lagi pertanian. Itu ciri perkotaan. Kemudian kegiatannya ini. Nah, ini contohnya. Udah masuk ke kalau ini masih belum zonasi ya, ini belum zonasi. Jadi masih ke sub BWP apa sih? BWP itu bagian wilayah perencanaan. Mungkin masih bingung ya, nggak apa-apa dipelajari aja dulu, nanti lama-lama ngerti lah. Jadi ini kan sebuah BWP, kemudian ada sub BWP. Karena ini sudah rincian lagi dari RT RW. Rinci lagi ya. Ya, dirinci lagi ini, kemudian diperbesar ke dari sini, diperbesar lagi dari sini, jadi seperti ini. Dan nanti kan karena ini kan mau dibagi dibikin zona-zona sehingga nanti dilihat itu di mana itu perumahan, di mana industri, di mana komersial, itu diatur. Jadi nanti tidak sembarang membangun rumah, tidak sembarang membangun komersial, tidak sembarang membangun industri ya. Jangan sampai tadi yang sejarahnya itu membangun industri di tengah perumahan, wah kasihan kan. Tadi menimbulkan konflik nanti. Atau juga membangun komersial di wilayah permukiman, itu tidak sesuai dengan peruntukan juga. Itu intinya. Jadi intinya adalah segregasi kan, seperti tadi konsepnya. Kemudian prinsip dasar penyusunan peraturan zonasi. Peraturan zonasi adalah manual untuk lahan, sama dengan manual yang diberikan ketika membeli mobil. Ya, jadi sebenarnya ya zonasi adalah manual untuk lahan, pengaturan lahan intinya. Zonasi itu intinya pengaturan lahan. Ya, peraturan zonasi adalah aturan berbasis zona. Jadi cuma diatur zonanya saja. Intinya ini adalah pemanfaatan lahan ya. Jadi nanti kalau yang merah ini biasanya kan kalau merah ini komersial, yang kuning ini permukiman. Jadi sudah punya ketentuan ya tentang warnanya. Tuh, ini kan peta semua ini. Tapi sudah detail nih. Kalau skalanya kalau yang tadi 1:25.000 tidak terlihat seperti ini. Lihat. Tapi kalau tadi kan petanya kan 1:5.000, 5.000 terlihat. Bangunan ini kan bangunan nih, ini rumah ini. Kalau rumah kalian tuh dilihat dari atas ya bentuknya seperti ini aja rumahnya. Mungkin ini atapnya, atap rumah. Atap rumahnya nih ya. Ini kan ini wilayah permukiman yang teratur, kelihatan nih. Ada jalannya, ini rumahnya teratur kan. Ini komplek perumahan biasanya teratur seperti ini. Kalau ini sudah berantakan nih rumahnya. Jadi pemukiman yang tidak teratur ini. Jadi karena awalnya mungkin tidak teratur sehingga membangun rumahnya tuh ya kesana kemari. Di depannya di mana, belakangnya di mana, sampai yang penting ada lahan dibangun aja. Kalau ini ya sudah terlihat ya, ada halamannya, ada ininya. Ya tapi masing-masing plus minusnya. Kalau ini mungkin juga lebih mahal harga tanahnya. Kalau ini lebih murah. Baik, nah ini aja. Seperti apa sih zonasi ya? Kurang lebih seperti ini nih kan. Zonasi ya, nanti, tapi nanti lebih detail lagi sih. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada semuanya diatur lah. Kecuali tadi kan minimal 4 ya. Perumahan, permukiman, kemudian perumahan ya, terus industri, komersial, dan setelah tadi industri komersial ya.
Itu ada 4 tadi minimal sekali itu. Terus, nah sekarang kemuatan peraturan zonasi. Ya, sebenarnya kita kalau ini nggak terlalu ini ya, karena kita lebih ke arah petanya. Tapi sekedar untuk tahu saja peraturan seperti apa, karena ada hubungannya. Tapi titik tekan kita di petanya, peta zonasinya. Nah, jadi namanya peraturan itu kan berarti hubungan sama hukum. Jadi kan selalu saya diingatkan, maksudnya ini disampaikan. Jadi ya itu kan apa namanya perencanaan itu jadi ada teks, ada peta. Nah, teksnya hubungannya dengan peraturan, peta ya itu petanya. Nah, untuk peraturan ya ini peraturan tentang zonasi. Jadi ada teksnya apa itu macam-macam ini. Peraturan-peraturan ini masing-masing punya penjelasannya ya. Ada bonus zoning, ada performance zoning, macam-macam. Nah, kemudian ada ini zoning teksnya, nanti ada zonanya, kodenya, bloknya. Ya, ini sih kita ini saja. Nah, jadi peraturan zonasi itu terdiri dari 2. Teks itu adalah legal atau peraturan, dan maps. Maps itu petanya. Berisi apa petanya? Ya, sebenarnya kita ini intinya di sini. Kalau ini ya mungkin seperti kita mengerti saja ya. Ini kita kan belajar tentang petanya, peta zonasinya, zoning map atau peta zonasi. Itu berisi apa sih peta zonasi itu? Berisi pembagian blok, peruntukan zona. Ini kan blok-blok nih, blok yang kuning blok, ini juga blok. Mengacu kepada istilah luar negeri sebenarnya, dari aslinya ada bloknya. Dengan ketentuan aturan dan tiap blok, menggambarkan peta tata guna lahan dan lokasi tiap fungsi lahan dan kawasannya. Jadi digambarkan petanya dan fungsinya. Fungsinya untuk apa? Ini kan digambarkan. Tapi fungsinya juga untuk apa? Ya. Fungsi yang kuning untuk permukiman, fungsi merah komersial, nanti industri, ini pertanian yang hijau misalnya. Sekarang zoning text ini pun apa namanya untuk kita ketahui ya. Adapun ininya kita sebenarnya lebih ke arah teksnya itu. Maps-nya, petanya. Apa di dalam peraturan zoning itu? Wah ini sih macam-macam ya. Ada tentang ini KLB, KDB, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien dasar apa ya, macam-macam inilah. Aturan dasar. Nah, di dalam zona itu ada yang namanya ini ITBX, izin terbatas, bersyarat, dan terlarang. Dilarang itu X-nya itu. Ini ada tabel ini ITBX-nya ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti di peta zona itu dia ada penjelasan ya, namanya matrik ITBX. Kita lihat itu di sininya kan ketentuannya. Jadi di sini kegiatannya hunian itu ada apa saja. Rumahnya juga sangat kecil, rumah kecil sedang, rumah besar, rumah flat, semua ada ukuran-ukurannya ya, macam-macam ini. Ada panti jompo, guest house, pavilion, rumah keagamaan, ada masjid, musola, gereja, pura, kelenteng, vihara, usaha, perkantoran, perdagangan. Kemudian ini ada zonanya, zona pemerintahan ya kan. Terus ada lagi nih ya, nanti di sininya ada kode-kodenya. Kalau P1 itu pemerintahan, P3 pemerintahan daerah negara, P2 zona perumahan, R kan rumah ya, R1 rumah, zona perumahan sedang dan tinggi, R2, R3 sampai R berapa, R11 perumahan wilayah pulau, macam-macam. Kemudian nanti ini ada yang dibolehkan, yang tidak boleh. Jadi untuk rumah hunian berarti dia tidak boleh ada ini, tidak boleh ada apa perwakilan ini yang zona perwakilan negara atau asing, itu tidak boleh.
Tapi ini diperbolehkan, tapi ini harus ada izin. Kalau yang ini sedang, ya gitu kurang lebih bacanya. Jadi nah, silang-silang aja lah, yang silang-silang ya. Kalau ini tidak boleh, berarti ini apa nih? Zona perhubungan kampung, berarti dia tidak boleh tidak boleh ada rumah susun kalau di rumah kampung. Terus yang ini yang pavilion guest house ya, di rumah kampung tidak boleh, di ini vertikal juga tidak boleh. Pusat rehabilitasi juga tidak boleh semua. Yang boleh hanya di pulau. Iyalah, rehabilitasi itu nanti kan orang apa namanya? Ya mungkin ada yang seperti halnya ini virus dan sebagainya gitu. Rehabilitasi. Tapi dia hanya di wilayah yang zona ini. Pulau, yang lainnya tidak boleh. Baik di pemerintahan, permukiman, perumahan juga tidak boleh semua. Toko tidak boleh sebenarnya ya. Di sini nih, tapi di sini terbatas dia boleh. Kalau ini tidak terbatas. Perkantoran nggak boleh. Kalau ini terbatas. Ya itu kurang lebih itu. Nah ini untuk membacanya lagi, ya berarti dilihat di petanya. Nah tadi ini ada KDB, dasar bangunan, ada KLB, lantai bangunan. Oh yang tadi H itu, KDH itu hijau, koefisien dasar hijau. KDH. Waduh, mungkin pusing ya. Kita nggak terlalu ini. Ini untuk aja kita tahu saja. Yang penting kita petanya saja. Kan kita tentang pepetaannya. Nah ini sekarang lebih mudahnya lagi. Apa sih GSB? Garis sepadan bangunan. Garis sepadan bangunan tadi. Nah, garis sepadan bangunan ya. Nih garis sepadan bangunan. Dia punya ukuran sendiri. Garis sepadan bangunan ya. Berapa meter dari bangunan. Koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan. Ini koefisien dasar bangunan di sini. Koefisien lantai bangunan, ya lantai 1, lantai 2 itu juga ada hitungannya semuanya. Ya. Tinggi bangunan bahkan juga diatur. Ya, semuanya. Itu apa? Untuk zoning. Karena zoning itu yang paling detail. Dia sampai kepada bangunannya. Nah, ini sebagai tata bangunannya. Juga misalnya prasarana. Yang tadi ya, yang RRR tadi itu kan tadi pemukimannya. Ada yang sedang, ada yang besar. Itu kadang-kadang nih nanti kita akan membaca-baca ini nih. Dalam peta zoning itu, karena kan kalau ditulis semuanya kan kepanjangan. Jadi dikasih kode-kode R2, R1, R3. Nah, maksudnya apa sih R? Berarti dia perumahan apa misalnya sedang, perumahan yang kecil, yang besar itu. Dia punya kode-kode tersendiri. Nah, itu tujuan kita mempelajari ini. Tujuan kita mempelajari peta zoning sehingga ketika nanti ada kode-kode itu kita sudah mengerti. Ada P tadi kan, pemerintahan, di sana pemerintahan ada R gitu, terus kemudian ada apa lagi? Kita sudah bisa mengetahui membaca peta-peta tersebut, peta-peta zoning tersebut. Kita ya. Ketentuan minimal luas bangunan bidang tanah. Ya. Pembatasan KPL minimum untuk perumahan di atas bidang tanah dan blok ya. Jadi ini kalau petanya seperti ini, ketika di zoom, ya itu nih jadi kita lihat apa? Iya. Nah ini yang tadi ya, RR, ini kan perumahan semua nih. RTH tapi R1, R2, R3 ini kan. Kemudian ada K juga nih apa nih K? Ada keterangannya semuanya. Nah, dan sebagainya. Ini jadi zona dan semuanya diatur dengan peraturan zoning. Sekarang nih teknik pengaturan zonasi. Ya. Teknik pengaturan zonasi. Jadi sebelumnya mungkin kita break dulu lah. Ya biar rehat dulu. 3 menit, 3 menit lah, 3 menit, 5 menit. Telat dulu ya sebentar ya, 3 menit. Ya 5 menit lah, 5 menit.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, apa ya, break dulu. Biarin. Soalnya agak panjang sih 10:50 ya. Jadi kalau nggak break nanti bosan. Kalau pagi kan, mudah-mudahan pada nggak tidur nih. Lanjut lagi ya. Nah, mana ini? Sharing, oke, sharing. Nah, kita lanjut lagi kuliahnya. Sekarang teknik pengaturan zonasi. Sekarang ada pengaturannya nih ya, untuk zonasinya. Kan tadi zonasi kan intinya adalah memisahkan, segresi, memisahkan dan minimal ada 4 tadi. Ada permukiman, kemudian ya industri, komersial, dan pertanian kalau nggak salah tadi 4 minimal sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk pengaturannya. Nah, jenis pengaturan ini, tapi ini sudah terlalu ke ini teori, ya. Sudah terlalu teori. Kita sekedar tahu saja teorinya. Nanti intinya sebenarnya ke peta. Jadi di dalam zonasi itu ada macam-macam istilah. Ada bonus, insentif zoning, ada performance zoning, ada fiscal zoning, special zoning, exclusive zoning. Nah, karena kan di dalam pengaturan itu kan ada yang ada insentif dan disinsentif. Jadi ada yang dikasih, ada juga yang ada yang keuntungan atau juga ada kerugian, insentif dan disinsentif. Jadi misalnya dia pemilik lahan, dia menyerahkan tanahnya itu untuk kepentingan publik, ya. Nah, berarti kan dia nanti akan dikasih kompensasinya. Nah, seperti apa kompensasinya? Mungkin pajaknya atau yang lainnya. Nah, itu jadi istilah-istilah seperti itu. Nah, sehingga istilah ini banyak macam-macamnya ya. Ada bonus, insentif ya. Jadi dia kerjasama antara pemerintah daerah dengan pengembang swasta untuk mengembangkan kawasan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Itu namanya insentif zoning atau bonus. Ada performance zoning. Ya ini macam-macam ya. Ada fiskal yang pendapatan asli daerah dan sebagainya. Wah, ternyata banyak. Ada income zoning, kontrak zoning, negotiated development, transport development rights, dan zoning. Banyak. Dan masih banyak lagi up zoning, overlay zoning, floating zoning. Ada banyak sekali. Crowd control. Itu. Nah, ini kita sekedar tahu saja. Itulah ada teknik-teknik pengaturannya. Jadi masing-masing itu ada tidak sekedar untuk dipisahkan, tapi juga karena dalam prakteknya kan di lapangan itu bermacam-macam ya. Bermacam-macam fisiknya, maksudnya fisik wilayahnya ya. Ada yang bergelombang, ada yang dekat sungai, ada yang lahan kosong, ada yang padat. Nah, itu semua butuh banyak teknik-teknik pengaturan. Jadi kalau menemui sebuah kasus-kasus tertentu, jadi semuanya sudah mempunyai solusinya. Nah, tapi ini yang paling penting adalah yang disebut dengan insentif zoning. Itu sering sekali digunakan, insentif zoning dan disinsentif. Insentif dan disinsentif. Gitu. Insentif berarti kan bonus. Insentif dan merupakan suatu bentuk mekanisme kerjasama pemerintah kota dengan pengembang swasta dalam mengembangkan kawasan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Jadi antara pemerintah dan swasta kerjasama untuk kepentingan publik ya. Untuk apa? Sebenarnya untuk ini pengadaan ruang, jalan kaki, ruang plaza. Jadi si pengembang perumahan kan dia punya lahan yang luas. Dia membangun mall atau membangun perumahan. Nah, namun dia berkewajiban atau dia bekerjasama dengan pemerintah menyediakan apa saja, menyediakan RTH, ya itu untuk kepentingan publik, menyediakan pejalan kaki, di pedestrian,
terus menyediakan apalagi nih, atap bisa juga ya. Ya ini sebenarnya ruang pejalan kaki, RTH ya, yang paling sering sekali ya. Biasanya kalau pengembang perumahan yang skala besar, skala kecil juga sih, tapi tidak kecil sekali kalau yang sedang lah. Nah, dia punya namanya insentif zoning. Dia menyediakan Menyediakan RTH, ruang terbuka hijau untuk taman. Biasanya harus ada itu kan, pengembang itu yang sedang atau apalagi yang besar. Wah, berarti RTH-nya harus besar tuh, RTH-nya. Jadi ada ketentuannya itu. Kemudian pejalan kaki ya sudah pasti. Itu. Tidak semua itu dibangun untuk jadi bangunan. Nah, itu yang disebut dengan insentif zoning. Jadi si swasta ini kerjasama dengan pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana untuk kepentingan publik. Ini yang sering sekali kita temui ini, dan ini sering sekali dibahas, insentif zoning. Jadi kurang lebih seperti itu pengertiannya. Kalau yang lainnya itu banyak sekali itu tadi ya. Itu sih kita untuk tahu saja ya. Tapi nanti di mata kuliah yang lain mungkin itu harus lebih detail. Ini kan kita pelajari petanya saja. Ya, ini kalau ini ada kelemahan membahas tentang tadi itu. Ada lagi transfer of development right. Ya. Jadi merubah ini pengendaliannya. Ada sending zone dan receive zone. Ya. Jadi ditransfer wilayahnya dari yang wilayahnya bergunung-gunung ini, kemudian ditransfer, dirubah menjadi areanya yang seperti ini. Di transfer of development right. Ya, bisa jadi ada apalagi di Indonesia banyak sekali wilayah-wilayah yang kalau Indonesia itu kaya ya, dari lautnya, dari daratnya, dan fisiknya itu berubah-ubah, bermacam-macam jenis di fisik wilayahnya ya. Ada yang berbukit, ada yang hutan dan sebagainya. Nah, yang seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Nah, ini ketika dibangun, hak untuk membangunnya ditransfer ya, seperti ini. Nanti ada peraturan yang mengaturnya. Ini sudah masuknya ke zoning juga, karena ini wilayahnya sudah yang kecil ya, skala-skala kecil ya. Zoning. Ini sebenarnya penjelasan yang tadi. Baik, sekarang ini zoning map. Ini yang penting ya, karena ini adalah yang kita pelajari, yaitu peta tentang zonasi. Ya, kalau ada pun yang tadi itu untuk sekedar kita tahu ya, zoning teksnya. Peta zonasi. Ya, peta zonasi ini adalah bagian dari RDTR yang tadi ya. Kan tadi juga kita pelajari tadi ya, bahwa peta zonasi itu ada bagian dari RDTR. Ya. RDTR kan rencana detail tata ruang, yang dia itu ada dalam skala kota dan kabupaten. Nah, zoning itu di bawahnya lagi. Ya, atau dia mendetailkan lagi dari RDTR. Nah, ini baru kita masukkan. Ini perpetaan ya. Ini perpetaan sudah. Peta zoning merupakan peta rencana pola ruang dalam RDTR yang disusun pada skala 1:5000. Akan lebih baik lagi jika batas coupling tampak di peta. Nah, jadi skala petanya kalau peta zoning itu adalah 1:5000. Jadi skala besar 1:5000. Dengan skala besar ini sehingga terlihat batas-batas coupling rumah ya, coupling rumah. Karena skalanya skala besar 1:5000. 5000 itu sudah bisa melihat ya, kedetailannya itu sampai bisa melihat tentang batas-batas coupling. Ya. Nanti bagaimana mencari peta sampai 5000 itu kan sudah kita bahas sebelumnya ya, dengan adanya dengan citra ya, yaitu dengan GPS, GIS ya, dan juga ada yang pakai remote sensing untuk citranya tersebut, sehingga akhirnya menghasilkan peta yang skala 1:5000. Lagi yang sebelumnya itu ketika membahas peta rencana itu kan ada penegakan citra itu, penegakan citra yang masih rebah itu kemudian ditegakkan itu. Nah, tapi kan belum semua se-Indonesia itu citra yang tegak, karena butuh
ya biaya butuh waktu juga itu. Nah, itulah cita yang bagus dengan resolusi yang tinggi sehingga menghasilkan data yang data yang peta yang akurat ya. Seperti ini peta skala banding 1:5.000. Kemudian yang selanjutnya adalah peta zoning juga, adanya kebijakan pengembangan wilayah dan kondisi yang berkembang di lapangan menyebabkan ketentuan terhadap peta rencana pola ruang dalam RDTR perlu disesuaikan pengaturannya. Ya. Jadi RDTR ini perlu dirinci lagi oleh peta zoning. Kan RDTR kan peta juga nih, peta RDTR. Nanti didetailkan lagi di wilayah perencanaan tertentu itu untuk lebih detail lagi dengan memakai peta zoning. Nah, alternatif pembuatan peta zoning itu yang pertama adalah mengadopsi langsung dari peta rencana pola ruang dan RDTR dengan menambahkan kode zona. Nah, tadi itu kan PZ itu punya kode-kode kan, tadi yang R1, R2, R itu perumahan. Tadi yang P itu pemerintahan, macam-macam. Jadi dia dikasih kode-kode. Kemudian bertitik tolak pada peta rencana, ya jelas. Jadi dia mengacu kepada RDTR mengacu kepada RT/RW, terus kepada provinsi. Jadi semuanya tersambung. Nah ini contohnya lah. Ini contoh dari peta zonasi. Cuma kecil ya, kecil tapi nggak apa-apa. Yang penting warna-warnanya. Nah ini kita lihat di sini kan. Ini ada zona sini. Ini sebenarnya di sini cuma diperbesar lagi nih. Ini kan syarat-syarat peta. Nah, ini udah masuk dalam syarat-syarat peta nih kan. Ada judulnya. Ini judul harus paling besar judul. Ya. Tidak boleh ada yang bisa mengalahkan besarnya font dari peta. Jadi judul yang paling besar kan. Kemudian nanti ada skalanya. Skala bisa skala mata angin ya. Mata angin. Arah angin. Kemudian skala bar. Nah, di sini ada ini. Ini proyeksinya nih. Kita juga sudah pelajari. Nanti ada datum atau WGS 84. Datumnya apa. Ininya. Sistem koordinatnya apa. Kemudian ini insert peta atau indeks peta. Dia ini ada wilayah mana nih provinsinya. Apa kabupaten mana. Dia kan merahnya. Merah ini berarti dia di sini. Yang merah nih. Ini adalah lebih besar lagi. Jadi ini adalah di sininya nih, agak kecil di sini. Yang merah ini. Kemudian ini legenda atau keterangan legenda. Ini kan merupakan syarat dari peta. Nah, legenda ini adalah simbologi. Simbol-simbol yang ada di sini semuanya harus dijelaskan di dalam legenda ini. Semuanya baik itu simbol-simbolnya secara bentuk maupun simbol-simbol ininya dalam wujud warna. Ini kan ada yang bentuk warna. Ada yang hijau, ada yang ini merah, ada yang ungu. Semuanya itu punya makna semua. Punya arti. Apalagi kalau sudah seperti ini nih, sudah diatur warnanya. Bahkan juga ketebalannya atau ininya, warnanya itu, kecerahannya itu semuanya sudah diatur juga. Ada peraturannya. Kemudian nanti ada instansinya dan seterusnya. Nah, keterangan di sini, ya ini ya, cuma ini agak kecil ya. Kan ada, kalau ini jalan masih. Nah, ini zonasinya. Zona waduk, zona lindung, zonasi apa nih? Ini RT, ini zona RT kota. Ini budidaya, kemudian lindung. Jadi memang ada dua saja. Kalau itu ada lindung, budidaya. Kalau lindung itu biasanya berhubungannya kan lindung kan dilindungi, jadi tidak boleh ada kegiatan permukiman, komersial, industri dan sebagainya. Nah, jadi nanti ada lindung. Biasanya lindung ini ya warnanya hijau kan karena hutan. Hijau di sini nih. Ada air juga di sini. Ini zona untuk lindung. Lindung tergantung wilayahnya juga ya. Terkadang di sebuah wilayah itu lebih banyak lindungnya. Karena banyak hutan dan sebagainya. Dan juga bisa jadi fisik wilayahnya karena kemiringannya yang curam sehingga tidak cocok juga untuk permukiman. Jadi hampir semua wilayahnya itu lindung semua. Seperti pernah ada di Sulawesi mana ya, Tenggara atau yang dekat pantai itu hampir semuanya lindung ternyata karena
memang tidak cocok untuk permukiman juga di situ dari fisik wilayahnya. Kalau ini kita lihat lindungnya banyak juga ya, besar juga di sini, hijau-hijau ini. Ini, tapi ternyata permukimannya juga banyak. Ini banyak, lebih banyak malah. Yang kuning ini kan. Ini kan R semua nih, zona perumahan itu kan. R kan, R1, R2, R3. Yang tadi kan ada masing-masing punya kode kan. R1, R2 tadi kan rumah sedang. Kalau R1 tadi apa? Rumah kecil kalau nggak salah ya. Rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, terus macam-macam lagi tuh. Dia punya kode. Ini juga ada. Rumah kepadatan tinggi. Bisa juga dengan rumah jenisnya dengan rumah kepadatannya. Tinggi, sedang, rendah. Kemudian kalau yang ini zona perkantoran. Perkantoran, isinya perkantoran. Ini sudah dizonasikan. Artinya masing-masing sudah punya wilayahnya. Ya. Meskipun pada kenyataannya, ya penyataannya ya ada juga sebenarnya ini tidak murni semua ini ada perkantoran, ada rumah juga di sini. Tapi memang untuk perencanaan ke depan ini diarahkan kalau sudah di sini perkantoran, ya memang di sini udah izinnya untuk perkantoran, perumahan. Kalau yang di sini perumahan ini kan kuning semuanya perumahan zonasinya. Berarti di sini nanti kalau dibangun apa perumahan, industri atau yang lainnya itu ya tidak bisa. Ya. Meskipun ya di dalam ini sebenarnya dalam perumahan juga ternyata masih ada juga komersial. Tapi kan memang berpikirnya kan pola ruang itu untuk rencana ke depannya. Ya, ya ke depannya berarti ya tidak boleh. Itu. Kemudian ini juga perdagangan jasa, ada sarana pelayanan umum, ya, macam-macam ya. Terus ini apalagi pertanian, ya pertanian masih ada perikanan, ya, perikanan yang biru-biru, mungkin di pinggir-pinggir laut atau mungkin juga di tengah tapi di perairan air tawar ya, darat, perikanan darat. Kemudian ini ada penggunaan tempat pembuangan akhir ya, dan lain sebagainya. Ada zona campuran, semuanya sudah diatur zona-zonanya. Nah, inilah contoh dari peta zonasi. Nah, ini yang kita pelajari sebenarnya, peta zonasi. Ini merupakan bagian juga peta perencanaan. Peta zonasi ini yang sudah detail. Sudah detail ya. Kemudian bagaimana untuk menyusunnya? Nah, penyusunan untuk peta peta zonasi ya. Penyusunan peta zonasi. Sepertinya materinya lebih cepat habis nih sebelum waktunya, nggak apa-apa tadi, berarti lebih cepat selesainya. Kita lihat lagi di sini untuk penyusunan peta zonasi ya. Wah, ini pusing nih ngeliatnya. Jadi inti bagaimana untuk membuat peta zonasi tadi itu atau membuat zonasi ya keseluruhannya ya. Oh, ada macam-macamnya kegiatannya. Ada pertama persiapan dahulu, kemudian pengumpulan data dan informasi, kemudian pengolahan dan analisis data, kemudian perumusan konsep, dan satu lagi nih penyusunan tahap praperda. Jadi ini tidak sembarangan zonasi itu. Zonasi itu disepakati melalui raperda. Apa itu raperda? Rapat peraturan daerah. Jadi di sini itu disahkan oleh apa? Oleh DPRD ternyata. Ya, karena kan memang produk perencanaan itu memang disahkannya itu tidak hanya oleh ATR BPN misalnya, tapi juga oleh malah itu oleh para pemangku kebijakan ya. Kalau itu di kabupaten atau kota ya berarti oleh DPRD kota atau DPRD kabupaten. Itu melalui rapat di DPRD itu. Karena kan penyentuhan zona-zona seperti ini, nah ini kan harus disepakati oleh semua. Ya, wujudnya itu adalah dari pemerintahan daerah, anggota dewan. Itu kan wujud dari wakil-wakil rakyat ya. Berarti mereka itu adalah mewakili semua rakyat ini yang ada di wilayah ini. Dan terus disepakati bersama, ya. Ketika sudah disepakati semua, berarti kan memang kesepakatan bersama ini untuk menjadikan ini lindung, ya tidak boleh nanti dibangun. Yang sebelah sini dilindung ya. Oke, ini hutan yang hutan pun ada jenis-jenisnya ya. Yang budidaya kan hanya dua saja, lindung budaya. Nanti budaya itu yang boleh.
untuk perumahan, ya. Ya, kemudian untuk industri komersial dan sebagainya itu. Nah, ini semuanya harus disepakati lewat Raperda di sini nih. Berarti oleh bupati atau wali kota dan oleh DPRD gitu. Bahkan nanti intinya dia harus tanda tangan semua itu ininya. Di dalam petanya itu nanti ada tanda tangan semua. Wali kotanya, bupatinya, ya, atau juga anggota dewannya itu tanda tangan semua. Nah, ini produknya kan untuk 20 tahun, tapi nanti 5 tahun bisa ditinjau. Produk-produk perencanaan. Nah, jadi alurnya itu dari persiapan, kemudian pengumpulan data. Datanya ada yang primer, artinya pengumpulan data dari lapangan. Ada yang sekunder. Nah, termasuk juga di sini dibutuhkan peta-peta yang lain. Nah ini yang kita pahami di sini nih, karena kan kita mulai perpetaan kan di sini. Jadi dalam pengumpulan data untuk pembuatan peta zonasi ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan peta dengan ketelitian 1:5.000. Ya, itu kan tadi kan 1:5.000 itu kan memang sudah detail kan. Kemudian dibutuhkan juga peta geomorfologi. Wah, apa itu geomorfologi? Geomorfologi itu peta tentang bentang alam. Nah, karena geografi, morfologi itu ini muka bumi itu, rupa muka bumi itu. Peta geologi. Nah, itu geologi apa itu? Tentang pertanahan, batuan. Peta geologi. Jadi dibutuhkan juga peta geologi untuk penyusun. Kemudian topografi, ya topografi itu ketinggian, ya, peta topografi. Terus juga kemampuan tanah, nah, kemampuan tanah. Selain itu apalagi? Peta penata gunaan tanah, banyak juga dibutuhkan. Peta SWS dan DAS aliran sungai. SWS apa ya? Ini kalau DAS itu daerah aliran sungai. Kemudian peta klimatologis, ya, hujan, angin, kemudian peta ya klimatologi dan geofisika dan klimatologi. Kemudian peta yang lainnya juga peta kawasan objek vital nasional, kepentingan peta kawasan industri dan sebagainya. Ini peta-peta yang dibutuhkan. Nah, dibutuhkan untuk data sekunder untuk pembuatan peta zoning. Nah, ini peta-petanya. Nanti kalau sudah ini diolah, ya, peta-peta tersebut nanti jadi peta analisis struktur, peta pola ruang dan sebagainya. Nah, ini bentuknya jadi peta-peta semua itu. Peta analisis biaya, peta peta sosial budaya, bisa jadi peta kependudukan, semuanya jadi peta. Sampai akhirnya ke sini pun jadi peta zonasi. Gitu. Jadi ini peta mentahnya, kemudian diolah, ini jadi peta analisis nanti. Jadi peta-peta juga nih semuanya. Kemudian nanti jadi satu, jadi namanya jadi peta zonasi. Jadi produknya jadi peta zonasi. Yang tadi itu ya. Nah, kurang lebih proses seperti ini ya. Jadi dari penyusunan zonanya dulu ya. Jadi zonanya mau disusun menjadi apa? Kan tadi minimal 4 ya. Permukiman, terus industri, komersial, gitu. Dan satu lagi tadi apa lupa. Nah, itu 4 minimal. Jadi dan harus disusun dulu berapa mau dijadikan ininya. Kemudian menuju daftar kegiatannya. Kegiatannya apa saja? Ya, yang tadi itu permukiman, industri, komersial, perkantoran, macam-macam. Itu namanya kegiatannya. Ya. Terusnya penyusunan teknis, ini macam-macamnya. Intensitas pembangunan ruang, bangunan, sarana. Kemudian sarana pelaksanaan dan selain jadi penyusun zonasi. Nah, terakhir ini jadi peta zonasinya. Pengembangan tadi pengaturan zonasi. Ya ini sih ini ya pertimbangannya yang digunakan para pengembangan ya. Nah, jadi dalam pembuatan peta zonasi juga harus dilihat ditimbang pertimbangan, ada pertimbangannya. Apa misal daerah tersebut rawan banjir gitu.
kondisi kontekstual kawasan tuh. Dia banjir wilayahnya. Atau pelindungan atau pengembangan, dia wilayahnya mau dijadikan apa dia nanti wilayahnya pengembangannya. Kemudian yang lainnya ya. Ada yang khususan. KEK, kawasan ekonomi khusus. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya ini penerapannya bisa ini. Kalau untuk banjir, nah yang tadi kan banyak gitu ya. Ternyata itu nanti ada macam-macam ini, diterapkan dilihat di aspek dan karakteristiknya. Kalau dia banjir nanti ada tekniknya itu floodplain zoning. Kalau konflik, nah ini explanatory floating zone condition. Kalau dia cagar budaya, preservation. Kalau di dalam perkembangannya bonus, dikendalikan growth control sebenarnya. Perlindungan, nah zoning juga, special zoning. Perwujudan ruang kolaboratif, nah macam-macam udah ada. Baik. Ya. Nah, kemudian peraturan zonasi. Ya, tadi kan petanya. Peta zonasi sekarang peraturannya karena ada dua aja, peta, maps dan teks peraturan. Jadi yang teks itu peraturan, yang maps itu peta. Sekarang peraturan zonasi. Ini contohnya seperti ini. Ini peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 6 tahun 2019 baru nih ya, baru tentang RDTR kawasan Purwokerto. Ini contoh misalnya. Ini nanti disahkan ini oleh DPRD. Tapi ini teksnya itu harus sudah dibuat ya. Kemudian nanti dibahas. Setuju nggak kalau di wilayah ini dijadikan industri? Ya kan disepakati dulu oleh anggota dewan. Oke, setuju ya udah setuju, berarti di situ kawasannya nanti arah ke depannya dijadikan industri. Terus di sebelah utara misalnya dijadikan pariwisata karena kan dekat pantai. Nah, gimana yang lain semua setuju nggak? Oke, setuju ya udah jadi nanti. Dan kemudian dibuat peraturannya ya dengan semacam semuanya itu ada pasal-pasalnya. Ini namanya teksnya itu peraturannya. Saat ini belum semua daerah itu kabupaten kota memiliki RDTR. Kalau RT/RW provinsi punya semua, 33 provinsi. Tapi kalau untuk RDTR belum semua ya. Belum semua ada. Untuk baru sekitar 66 atau berapa ya RDTR. Itu kabupaten atau kota. Nah, setelah ada teks-teks seperti ini, kemudian nanti akan ada tabel ITBX yang tadi itu. Yang ITBX itu I izin, T terbatas, B bersyarat, X itu yang dilarang kan, X itu kan tidak boleh. Yang dilarang atau tidak boleh. Itu disingkat aja ITBX. Tabel ITBX. Bentuknya seperti apa? Ini seperti ini bentuknya. Ini namanya tabel ITBX. Nanti dari tabel ini jadi seperti acuan. Kalau ingin membangun, lihat tabelnya. Bisa nggak di sini? Oh, bisa ini. Boleh di sini bangun ini. Bangun perumahan boleh nggak di sekitar ini? Dilihat bangunannya. Di daerah ini ya boleh, bisa. Membangun rumah sakit bagaimana? Di sini bisa, di sini tidak boleh. Ini bisa. Membangun hotel bagaimana? Di sini bisa, di sini tidak bisa. Gitu. Jadi itu panduan ini, tabel ITBX. Cuma tabel ini tidak bisa bermakna kalau tidak ada petanya. Tuh, tabel ITBX ini. Jadi ini butuh peta. Jadi ini harus saling terkait. Peta pun tidak bisa dibaca kalau tidak ada ini juga. Jadi ini saling terkait antara tabel ini ITBX dengan petanya itu, peta zoningnya. Kemudian ini sampai kepada ini KDB, KLH, KDB, KTB, KRP, banyak sekali. Koefisien dasar bangunannya, jadi lantainya itu harus maksimal berapa lantai itu. Kalau bangunan luas sekian, di daerah sini kan ada yang sampai 3 lantai diperbolehkan, 2 lantai diperbolehkan, bahkan ada yang tidak boleh, ada yang boleh gitu, tergantung pada wilayahnya semacam. Ya tergantung dari patron ini kan di jalannya bagaimana, arteri dan sebagainya.
Sepadan jalan juga, ini juga sepadan jalan. Kalau jalan ini sepadan jalannya 20 meter. Nah, ini hubungannya dengan apa nih? Dengan pedestrian, pejalan kaki ataupun ini kadang-kadang ada biasanya kalau pinggir jalan tuh pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang itu kan mereka berdagang di pinggir jalan macam-macam kaki lima. Nah, ini kan diatur nih. Jadi kalau jalan ini jalan arteri Purwokerto apa nih Patik Raja ini dia 20 meter. Ya, kenapa? Kan di arteri ya, arteri itu jalan punya provinsi paling ini jalan provinsi dia. Ada kemudian jalan yang lain lagi, jalan sekunder. Ada kolektor. Di sekunder bawahnya apa? Dia bawahnya itu ini kolektor primer dia bisa 15. Yang lain tuh apa 18 atau 10 dan seterusnya sampai kepada nama jalannya. Ya, jalannya. Jadi garis sepadan jalan itu dari bangunan itu diukur. Itu tidak boleh sebenarnya itu untuk pejalan kaki atau untuk yang penghijauan untuk yang lainnya. Garis sepadan jalan itu GSB. Garis sepadan bangunan salah, bukan garis sepadan jalan, garis sepadan bangunan. Kemudian ya ini bentuk petanya nih, yang tadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas ini tahun 2019 baru. Kita lihat di sini apa namanya peta-petanya ya. Kita lihat di sini. Jadi apa namanya zona-zonanya ya, zona-zonanya sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa di kabupaten ini mana yang boleh membangun, yang bersyarat, yang terbatas, yang tidak boleh. Ya. Apalagi ini kepentingannya untuk investasi misalnya, investasi di wilayah ini ya, yang investasi untuk bidangnya apa, bidang infrastruktur atau bidang properti perumahan ya. Nah, tinggal melihat di sini peta ini, peta zonasinya. Bisa nggak membangun klaster perumahan misalnya di lokasi yang ini gitu kan? Tinggal dilihat. Apalagi sekarang sudah bisa online, bisa langsung apa? Nanti ada online-nya ya. Jadi ada situsnya online, tinggal dilihat bisa nggak kalau saya ingin usaha ini apa membuka pabrik di sini bisa nggak? Gitu. Kemudian yang tadi ini, nah ini pertanyaan ini tidak boleh, ini dilarang. Ini yang hijau misalnya boleh, ada yang terbatas. Nah, ini semua keterangannya semuanya. Ada yang perlindungan setempat, ini lindung, ada yang budidaya. Terus semuanya di bagian perkantoran semuanya. Ada dengan kode-kodenya. Sama ini juga semua itu sampai kepada rawan bencana dan sebagainya itu. Nah, ini ada lagi contoh kedua. Rancangan Konun Kota Banda Aceh tentang RDTR Kota Banda Aceh. Kalau ini Banda Aceh kita lihat di sini. Ada BWP-nya, bagian wilayah perencanaan. Terus kemudian ini pola ruang. Kalau pola ruang kan alokasi ruang. Mana yang komersial, mana yang perumahan. Nah, ini sudah diatur. Nah, kemudian ada ITBX-nya juga, ini ada juga ITBX-nya. Jadi kalau ITBX-nya bermacam-macam tergantung kepada wilayahnya dan kesepakatan di stakeholder yang ada di sana. Bahkan sampai ini ya, KDB-nya maksimalnya berapa, sebagai itu diatur. Jadi luas lah, bangunan, luas wilayah, dan juga. Nah ini contohnya ya, Bu Benawan. Ini RDTR, tapi di dalamnya ada zonasi. Pola ruang, zona kan, zona perumahan, zona perdagangan, zona pertanian. Kan minimal 4. Zona perumahan, perumahan, perdagangan jasa atau komersial, pertanian, dan industri. Lagi minimal kan itu, minimal 4. Ada industri. Itu udah untuk peta zonasi, minimal ada 4 peta zonasi. Nah, sekarang terakhir, digitalisasi peraturan zonasi. Ya. Jadi kan kalau kita hanya berdasarkan peta yang tadi itu tanpa ada peta itu interaktif ataupun tidak tersambung dengan online kan menjadi sulit. Nah, kalau itu berbasis kepada online lebih mudah. Dan ternyata sih memang sudah online.
itu peta-peta zonasi tersebut. Kalau kita nah ini dari pemerintah ya. Jadi sekarang kalau untuk melihat itu bisa langsung ya dengan yang terusnya, jadi masuk ke Jistaru namanya. Jistaru atrbpn.go.id, data interaktif. Nah itu. Jadi di situ kita bisa melihat peta-peta zonasi. Jika ingin melakukan investasi atau yang lainnya, bisa melihat di situ. Bisa melihat di ini Jistaru ini. Jistaru. Di link tersebut. Karena dia nanti mengumpulkan data itu, kemudian ada petanya, TBX-nya, kemudian nanti jadi petanya itu. Tabelnya itu ya, tabelnya deh, TBX itu yang tadi. Izin terbatas, bersyarat, dan ini X dilarang, yang tidak boleh. Nah, ini semuanya ya. Kemudian yang itu TBX kayak seperti itu. Nah ini dari sinilah. Ini kalau kita masuk ke dalam situsnya itu ya ini kita mau melihat ya, contohnya ini Malang ya, Malang. Kita lihat kota Malang. Nanti ada semuanya di sana untuk peta zonasinya sekaligus dengan teksnya. Ini ya, web Jistaru ATP.PPN. Nanti ada zonasinya, zona-zona dan sebagainya. Ya ini ya. Ini bisa ketahuan nih. Kalau ini kita klik ya, nanti akan terlihat ya, akan kasih informasi. Berapa koefisien dasarnya, berapa lantai bangunannya, berapa koefisien dasar hijaunya, berapa ketinggian bangunannya. Maksudnya di daerah sini gitu. Di daerah sini dia itu berapa? Ini kan kita klik di sini, daerah sini. Dari sini berarti nanti dia akan kasih keterangan. Yang diperbolehkan berapa untuk koefisien dasar bangunan. Jadi untuk lantai bangunan berapa diperbolehkan ya, berapa lantai misalnya diperbolehkan 2 lantai atau 3 lantai untuk membangun rumah. Kemudian untuk bangunan juga hijau ya, berapa kalau kita punya luas tanah yang sekian meter persegi, atau mungkin sudah hektar-hektaran, kemudian berapa koefisien dasar untuk hijaunya ya. Perlu juga hijau itu karena kalau semuanya di beton ya nanti akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Atau semuanya di lahan itu dibangun rumah gitu ya. Tidak ada hijaunya itu. Hijau lahan terbuka hijaunya itu juga nanti akan menyebabkan masalah. Sehingga ada aturan tersebut. Jadi inilah peta zonasi, tapi ini udah yang interaktif ya, dengan kesini nih Jistaru ATP. Jadi bisa kita lihat itu. Ya itu dari ini. Dari apa namanya? Baik, jadi materinya sudah selesai. Jadi waktunya masih ada. Mungkin kita tanya jawab, setelah itu mungkin selesai ya. Lebih cepat. Langsung jam 10.50 ya, udah selesai. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Christian, silakan. Saya izin bertanya Pak, kalau seandainya peta zonasinya itu kan dibuatnya, contohnya di suatu bagian itu ada untuk khusus RPH Pak, misalnya RPH, misalnya perumahan. Tapi waktu dieksekusi, waktu direvisi, dianya itu ternyata malah jadi industri, malah jadi pabrik gitu loh Pak. Berarti itu nanti diubah lagi nggak Pak di peta zonasinya itu Pak? Nanti kan kalau peta zonasi kan itu merupakan peta perencanaan. Dia itu disepakati sampai seperti tadi ya, dia kan disepakati oleh DPRD itu, oleh bupati, oleh anggota dewan, oleh wali kota, atau mungkin gubernur juga untuk skala provinsi. Kalau zonasi ini kabupaten kota ya, bukan gubernur. Nanti itu produknya itu disepakati tahun ini 2020 itu sampai dengan 20 tahun misalnya. Berarti sampai 40
2040 itu. Nanti tapi bisa ditinjau juga dalam 5 tahun itu. Tapi pada hakikatnya sampai 20 tahun, direncanakan sampai 20 tahun. Dan kemudian nanti ternyata misalnya dalam perjalanan ada perubahan. Makanya nanti itu namanya ada audit tata ruang. Audit tata ruang itu ada lagi. Enggak, kalau tidak salah sebelumnya pernah ikut ya yang kuliah umum itu tentang audit tata ruang. Nah, audit tata ruang seperti itu kerjanya. Jadi yang menyimpang itu apakah bangunannya, kadang-kadang kalau yang skala kecil ya seperti bangunan gitu itu biasanya yang petugas kelurahan atau desa itu biasanya yang datang ya. Atau kalau kan biasanya dia izin dulu sebenarnya tuh. Kalau untuk yang baru ya, kalau yang lama beda lagi nanti. Kalau yang baru kan nanti ada IMB. Nah, itu hubungannya dengan ini juga nih. Apalagi sekarang pertanahan kan gabung dengan ATR, berarti sertifikat tanah dan sebagainya itu bisa dikaitkan juga dengan tata ruang. Yang pertanahan. Nah, kalau membangun bangunan kan ada juga yang IMB itu izin membangun bangunan itu. Itu juga harus pengurusannya dulu ke kelurahan dan nanti dilihat jenis bangunannya apa, bangun apa ini, perumahan tempat tinggal misalnya kan, tempat tinggal dilihat dulu wilayahnya memang cocok nggak. Oh cocok, berarti nanti diberikan izin IMB boleh membangun. Terus kemudian bangunannya bagaimana, berapa yang diperbolehkan membangun lantainya, itu kan tadi ada koefisien lantai bangunan. Nanti biasanya itu di wilayah tersebut ya maksimal sampai berapa wilayahnya. Oh, maksimal di sini 2 lantai gitu. Atau ada juga yang sampai bisa, kalau pemukimannya sudah padat sekali itu bisa diperbolehkan sampai 3 lantai gitu. Karena agar untuk mengakomodasi penduduk yang semakin banyak, kalau selalu semua ke horizontal kan lahan sudah terbatas. Jadi ya udah diarahkan ke vertikal yang kepadatannya tinggi itu. Nah, itu bisa membangun rumah diperbolehkan sampai dengan 3 lantai gitu. Mungkin juga bisa lebih kali kalau semakin kebatannya tinggi, tapi itu semua tergantung pada itu pemerintahannya, mereka yang mengatur itu. Nah, itu kalau masih belum terlalu pada kepadatnya tinggi, bisa jadi dibatasi dia, misalkan bangun rumah itu mungkin sampai 2 lantai saja, atau itu semuanya tergantung pada pemerintahan peraturannya. Itu kalau yang baru ya, yang baru apakah sesuai dengan tidak itu nanti dilihat. Tapi kalau yang sudah lama kalau sudah lama itu ya bisa dilihat juga itu. Kalau dia tidak terlalu mengganggu ya, seperti misalnya tadi ada yang perkantoran atau perdagangan jasa, namun di situ masih ada perumahannya, Tapi ini perumahan lama ya. Ya, itu kan tidak terlalu berpengaruh biasanya. Jadi mungkin bisa berjalan terus. Kecuali memang yang baru. Nah, yang baru itu mungkin bisa jadi nggak keluar IMB-nya. Nah, tidak bisa membangun di situ. Karena biasanya di industri sekalipun ya mungkin juga ada perumahan. Tapi kalau industri yang sudah ini ya, seperti kawasan industri yang sudah ini, dia memang benar-benar tidak ada perumahannya. Kalaupun ada perumahan, dia mungkin ada di luar itu, kawasan itu ya. Bisa menjadi sebuah asrama misalnya, atau sebuah rumah susun ya. Jadi ini, tapi juga sudah diatur ya. Dia tidak di dalam kawasan yang industri itu, tapi di luar itu, tapi dekat dengan situ. Karena kalau industri biasanya kan karena banyak yang bekerja di situ kan, berarti kan butuh juga permukiman gitu. Nah, namun harus diatur dia. Biasanya itu dekat, karena pekerja itu dia biasanya ya cocoknya memang untuk itu rumah susun. Kalau yang tapi itu kalau kawasannya yang sudah padat, kepadatan tinggi. Kalau kepadatannya masih rendah, itu dia bisa ada rumah-rumah yang tidak vertikal, yang horizontal. Mungkin dia ngontrak di rumah gitu ya, sehingga kan itu masih yang horizontal. Tapi kalau sudah kepadatan tinggi itu bisa vertikal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya peraturan zoning itu dia bisa mengatur sampai kepada itu koefisien dasar bangunan. Jadi
terkait dengan bangunannya karena saking detailnya sudah yang paling detail ya. Kalau yang sebelumnya kan RT RW, RDTR itu RT RW lah ya. RT RW itu karena skalanya provinsi jadi dia tidak sampai ke bangunannya. Jadi dia kepada struktur ruangnya saja. Struktur dan pola ruang ya. Pola ruang misalnya di sini hanya untuk permukiman, industri dan sebagainya. Kalau strukturnya kan tadi ya pusat-pusatnya di mana, tapi tidak sampai kepada bangunannya, blok-bloknya itu. Nah kalau sudah itu, karena skalanya juga beda. Kalau yang provinsi kan skalanya 1 banding berapa tadi? Di atas 1 banding 50.000. Kalau yang ini sudah 1 banding 5.000, yang sudah kedetailannya itu bisa terlihat bangunan itu terlihat. Apakah bangunan rumah, apakah bangunan pusat pemerintahan, pusat-pusat perkantoran dan sebagainya. Ya baik, kita seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama. Ya. Lagi, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, kita cukupkan. Kalau ada lagi silakan. Baik, nampaknya sudah tidak ada. Jadi kuliah kita pada hari ini selesai ya untuk peta zonasi atau zoning maps. Nanti pekan depan masih kuliah lagi yaitu peta pertanahan. Nah setelah itu nanti kita lihat jadwalnya, apakah jadwal UTS-nya sudah keluar ini. Nanti kalau memang sudah berarti setelah peta pertanahan kita UAS. Kalau nanti lihat jadwalnya bisa jadi mungkin ada lagi satu lagi, tapi kalau tidak ada ya kemungkinan pekan depan itu peta pertanahan adalah kuliah terakhir. Setelah itu sudah UAS. Baik, itu saja ya. Terima kasih Bapak Heri. Terakhir tadi yang hadir 61 ya. Kurang berarti ya tadi 58. 3 orang yang tidak hadir. Itu saja ya. Jangan lupa absen ya. Kenapa itu penting? Karena itu tidak cuma di perpetaan, di kuliah yang lainnya juga, agar bisa nanti mengikuti ujiannya. Baik Bapak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.